الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولو كره الكافرون اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini merupakan hari terakhir tahun 2021 karena besok menginjak tahun 2022. Banyak orang di dunia yang merayakan tahun baru tersebut, utamanya mulai jam 00. Walaupun peredaran matahari bukan mulai jam 00, tapi mulai pagi hari. Tapi tidak dipersoalkan perbedaan merayakan tahun baru dengan perbedaan atau dengan penanggalan matahari tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah, ditandaskan di dalam ayat yang saya bacakan tadi, At-Taubah 36, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Itu diciptakan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakan olehnya langit dan bumi. Minha 4 hurum, dan di antara 12 itu ada 4 bulan haram yang ditafsirkan di dalam hadis, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzalika dinul qayyim, itu merupakan agama yang lurus. Fala tadlimu fihin, jangan berbuat dolim. Anfusahum, pada dirimu. Wa qatilul musyrikin, perangi orang musyrik kafah, secara total. Kama yuqatilunakum, seperti mereka merencanakan memerangi kamu kafah, secara total. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ingatlah sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Berdasar At-Taubah 36, jelas jumlah bulan dalam 1 tahun itu telah ada sejak diciptakan langit dan bumi, walaupun diubah oleh manusia. Yahudi membuat 13 bulan, Cina 24 bulan, Hindu 14 bulan, dan orang jahiliyah
kadang-kadang 13 bulan. Dan ditetapkan oleh ayat ini 12 bulan. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini hari terakhir tahun 2021. Kenapa banyak orang yang merayakan hari terakhir atau menjelang tahun baru itu? Sebetulnya perayaan menyambut tahun baru itu telah terjadi pada sebelum Masehi. Yang ditetapkan tanggal 1 Januari adalah oleh Kaisar Julius Kaisar, yaitu Kaisar Romawi, yang sebenarnya awal bulannya atau tahun baru itu orang-orang Yahudi menetapkan bulan September. Itu berjalan sejak 7 abad sebelum Masehi. Dan Julius Kaisar dia jadi raja di Romawi tahun 46 sebelum Masehi. Dan dia menetapkan awal tahunnya bukan September tapi Januari. Januari itu merupakan salah satu nama dari dewa yang mereka sembah, yaitu dewa yang bermuka dua, yang satu ke belakang, yang satu ke depan, dan dipujalah oleh Julius Kaisar itu. Kemudian 1 Januari dijadikan hari suci atau yang libur secara keseluruhan oleh orang-orang Eropa. Dan sidang Jumat rahimakumullah, penanggalan Masehi itu atau penanggalan Komariah itu sudah ada sejak sebelum dilahirkan Nabi Isa. Tetapi setelah abad 8 Masehi ditetapkan oleh orang-orang Kristen bahwa Januari merupakan tahun perhitungan Masehi, sehingga dihitung dari tahun kelahiran Nabi Isa. Makanya disebut Masehi, atau orang Arab menyebutnya Miladiyah, kelahiran Nabi Isa. Sehingga akhirnya upacara tahun baru itu disatukan, diidentikan dengan ibadah suci bagi orang-orang Kristen, sehingga perayaannya Natal dan Tahun Baru. Bahkan sekarang disingkat jadi Nataru. Sidang Jumat rahimakumullah, jadi jelas perayaan Tahun Baru Masehi itu berasal dari Romawi, menjadi tradisi tempat atau hari suci bagi mereka, kemudian dijadikan hari suci bagi orang-orang Nasrani. Sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya Masehi itu menjadi perhitungan tahun seluruh dunia. Dan itu seperti tadi saya katakan, sejak tahun sejak abad ke-8, bukan tahun ke-8, abad ke-8 Masehi, yang disempurnakan pada tahun 1582 Masehi, yang apabila 4 tahun kemudian diubah. Sidang Jumat rahimakumullah, jelas perayaan tahun baru itu dari agama pertama, kepercayaan orang Romawi, kedua dari Nasrani. Bagi umat Islam tidak ada upacara menyambut tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijri atau tahun baru Hijriyah. Jadi tidak ada upacara khusus menyambut tahun baru itu. Jadi menyambut tahun baru itu asalnya produk budaya, kemudian dijadikan aturan ibadah dalam salah satu agama.
Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran sudah jelas tadi. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran. Jadi penanggalan itu sudah ada. Hanya penanggalan itu ada yang berdasar peredaran matahari, ada yang berdasar peredaran bulan. Yang berdasar peredaran matahari disebut syamsiah, dan bulan Masehi menganut perhitungan syamsiah. Ada yang berdasar perhitungan bulan disebut komariah, dan bulan hijriah itu mengikuti aturan peredaran bulan. Kapan tahun hijriah ditetapkan? Tentu sama seperti halnya Masehi ke tahun kelahiran Isa, tidak identik 1 Januari itu lahirnya Nabi Isa. Lahir Nabi Isa bukan 1 Januari. Menurut sebagian Kristen 25. Ada yang juga mengatakan 8 Januari. Ada juga yang mengatakan musim panas. Yang jelas di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 23-24, fa'aja'ahul mahad ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya wa hujji ilaika bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutoban janiyah. Pada saat itu Siti Maryam mau melahirkan Isa kepayahan, sehingga dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hada, kenapa aku tidak diwafatkan saja sebelum ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berita gembira, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya, jangan engkau bersedih hati, karena sudah ada berita gembira. Oleh karena itu, uji ilaika biji'in nakhlah, gedagkan, oyakan atau biar bergerak, atau goyangkan pohon korma di belakangmu, maka akan turun rutoban janiyah, yaitu akan berjatuhan rutob. Rutob itu adalah korma gumading, dan digedagkan, digoyangkan oleh Siti Maryam, maka berjatuhanlah rutob, kurma gumading. Kurma gumading itu berbuah di musim panas. Tidak ada kurma yang berbuah di musim dingin. Oleh karena itu kita pahami Nabi Isa bukan lahir 25 Desember, bukan 8 Januari, tapi di musim panas. Hanya tidak disebut tanggal dan berapa. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, kita sebagai muslim berbeda pemahamannya terhadap Nabi Isa dengan agama yang lain. Oleh karena itu tidak bisa diidentikan seorang muslim menyebut selamat kepada perayaan agama apapun. Satu, tadi saya tandaskan, tidak ada upacara khusus di dalam menyambut tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah. Kedua, tahun baru Masehi berkaitan dengan agama yang lain. Kalau penanggalan bulannya tetap kita pakai, baik yang awal tahunnya September seperti Yahudi, maupun awal tahunnya Januari seperti Julius Kaisar. Karena apa? Karena lita'lamu adadas sinina wal hisab. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassirul ayat liqaumi ya'lamun. Allah telah menjadikan matahari bersinar sebagai dia, wal qamar bersinar sebagai nur,
Dan Allah telah menetapkan manazil. Supaya apa? Supaya ta'lamu adadas sinin. Kalian tahu jumlah tahun, wal hisab dan perhitungan lain. Allah menciptakan itu semata-mata dengan kebenaran. Yufassirul ayat liqaumi ya'lamun. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat bagi yang mengetahui. Jadi jelas. Bukan berarti tidak mengakui penanggalan Masehi atau Komariah Januari Februari. Karena apa? Karena itu sebagai perhitungan ibadah. Seperti kita tahu waktu duhur, waktu asar, maghrib, isya dan subuh itu berdasar peredaran matahari. Kapan kita berbuka saum, kapan kita bersahur, itu berdasar peredaran matahari. Sedangkan hari apa kita saum, hari apa kita lebaran, itu penyatuan antara perhitungan Masehi Komariah dengan Syamsiah. Jadi dua-duanya kita pakai penanggalannya. Hanya perayaannya yang tidak bisa kita pakai. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini memberikan gambaran bagi kita. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada beberapa takwil yang kita garis bawahi yang bisa saya sampaikan dari khutbah pertama itu. Pertama, penanggalan jumlah bulan telah ada sejak diciptakan langit dan bumi. Kedua, penanggalan itu ada yang berdasar Syamsiah, matahari, ada yang berdasar Komariah, bulan. Ketiga, penetapan tahun bukan dari Al-Quran, tapi itu dari peristiwa yang dianggap penting. Sehingga orang Nasrani menetapkan Masehi, kemudian orang Romawi menetapkan dari berdirinya kerajaan Romawi, kemudian kaum muslim menetapkan tahun barunya, tahun baru Hijriah yang dilangsungkan pada zaman Umar bin Khattab. Sejak zaman Rasul, perhitungan tahun sudah ada. Tuman tahun Hijriah itu sejak Umar bin Khattab. Jadi jangan dikatakan tahun baru Islam, itu tahun baru Hijrah. Kalau tahun baru Islam harus dihitung sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian penetapan tahun baru tidak identik dengan peristiwa. Seperti bulan Muharram bukan Rasul hijrah, karena Rasul hijrah bulan Rabiul Awal. 1 Januari bukan lahir Nabi Isa, karena lahir Nabi Isa diperdebatkan. Kemudian perayaan tahun baru merupakan produk budaya, kemudian dijadikan upacara keagamaan salah satu agama. Kemudian sebagai muslim, apa yang harus kita perbuat pergantian baru, tahun baru atau pergantian bulan? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, harus memperhatikan masa silam untuk menghadapi masa depan, seperti disiratkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Evaluasi tahun 2021 untuk
2022 lebih baik dengan tahun sebelumnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis